Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mengucap syukur karena kita boleh dipertemukan lagi dalam renungan harian GKI Sangkrah untuk bersama-sama mencari hikmat Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita naikkan doa kita supaya hati dan pikiran kita siap untuk merenungkan sabda-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu hari lepas hari, detik kian detik. Sejenak kami hendak merenungkan ajaran-Mu, tolonglah kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kesungguhan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah seorang anak saya pernah bertanya begini, "Ma, kenapa Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang? Kenapa bukan di rumah sakit? Kenapa lahir di keluarga yang sederhana, yaitu tukang kayu, dan bukannya di kerajaan? Kan tidak perlu susah waktu lahir, mungkin tidak perlu juga disalib. Dan istilah sekarang, nggak usah susah cari follower, pasti lebih banyak." Untuk sejenak pikiran saya terlintas, iya juga ya. Apalagi kalau zaman dulu sudah ada media sosial, tinggal posting-posting kehidupan sehari-hari sebagai raja dan bagi-bagi hadiah bagi para follower seperti yang dilakukan beberapa influencer zaman sekarang. Jumlah followernya menjadi tinggi. Tetapi kemudian ketika saya mencoba menggali lebih dalam di dalam Alkitab kita, saya malah semakin takjub pada sosok Tuhan Yesus. Dengan kesederhanaannya, tanpa dongkrak media sosial, bahkan disalib pun, ia masih punya banyak follower di seluruh dunia. Padahal, Tuhan Yesus juga tidak menjanjikan kenyamanan bagi murid-murid atau orang yang ingin menjadi pengikutnya. Malah ia berkata di Matius 8 ayat 20, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa kesederhanaan itu nampak sangat penting bagi Tuhan Yesus? Dari kelahiran, kehidupan, hingga kematiannya. Pertama, kesederhanaan adalah wujud dari kerendahan hati. Para pengikut Yesus saat itu tahu persis bahwa Yesus dapat melakukan banyak mukjizat, sehingga pastilah ia mampu melakukan apa saja jika ia mau. Tetapi ia memilih mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kita. Disinilah kebersahajaan Tuhan Yesus terpancar dan menjadi magnet bagi banyak orang. Dengan kesederhanaannya, orang tidak merasa terintimidasi dari penampilan maupun kedudukannya, melainkan merasakan kasih dan ketulusannya. Kedua, Tuhan Yesus ingin para muridnya, para pengikutnya, lebih fokus melihat kebersahajaannya dari nilai-nilai rohani yang diperbuat dan diteladankannya, ketimbang hal duniawi yang dimilikinya. Saya jadi teringat ketika saya dulu tinggal di Tangerang Selatan. Saya bertemu dengan seorang pendeta yang saat itu pelayanannya di daerah Bintaro. Beliau orang yang sederhana dan terkenal sangat sulit ditraktir makan bareng. Saya pun penasaran dan bertanya, "Loh kenapa Pak? Kan jemaatnya sayang." Beliau berkata, "Begini Bu, saya tahu maksud jemaat itu baik dan mereka tidak tahu berapa banyak tugas saya. Kalau tiap perkunjungan atau persekutuan keluar sajian, ibaratnya Bu, kalau dalam satu kunjungan saya makan sepotong kue, nah 10 kunjungan berarti saya makan 1 kue bundar utuh, dan itu tidak baik buat kesehatan saya." Saya tentu saja tertawa mendengar jawaban itu. Dan beliau meneruskan lagi, "Tapi yang saya katakan bukan tentang jasmani saja, Bu, tetapi juga tentang kesehatan rohani saya. Saya takut, saya menginginkan lebih. Jadi, sayalah yang mesti atur diri saya dalam menerima segala sesuatu supaya tetap fokus dan objektif melayani." Giliran saya
yang terdiam. Karena ilustrasi kue itu sangat mengena di hati saya. Di sini kita bukan berbicara soal pemberian kepada beliau ya, tapi saya mau belajar dari sikap hidup dan kesederhanaan Bapak ini. Bahwa jika kita tidak bijak dalam menggunakan atau menikmati hal-hal duniawi, sedikit demi sedikit bisa saja kita tidak sadar prioritas hati kita berubah dan kesehatan rohani kita goyah. Di tengah dunia yang marak tayangan-tayangan medsos mengejar kemewahan dan memamerkan status duniawi, bisa saja kita ikut tergiur dan tanpa sadar menggeser urutan prioritas kita. Dari Tuhan di urutan pertama, turun menjadi yang kedua, dan materi berganti posisi di urutan pertama. Itulah mengapa di Matius 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya tidak mengutamakan harta di bumi, namun harta di surga. Sebab, ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sederhana bukan berarti harus berpenampilan atau hidup berkekurangan, melainkan bijak menggunakan materi yang ada untuk sewajarnya memenuhi kebutuhan kita maupun kasih kepada Tuhan dan sesama, daripada menuruti keinginan-keinginan yang ada. Orang yang sederhana adalah orang yang bersahaja, karena kehormatan yang diperolehnya tidak perlu validasi dari hal-hal duniawi, melainkan dari nilai-nilai rohani yang terpancar dalam sikap hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita bersama-sama beroleh kebersahajaan dalam kasih dan kesederhanaan, seperti pesan Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 6, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami sering lupa akan prioritas kami. Tolonglah kami untuk menjadi bersahaja dalam kesederhanaan hidup kami, mengutamakan kasih kepada Kristus dan sesama kami seperti yang sudah Tuhan ajarkan dan teladankan. Biarlah pengikut-Mu bertambah-tambah dan nama-Mu makin dipermuliakan melalui hidup kami, sehingga kami sendiri pun beroleh upah kemuliaan dari Tuhan pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjadi bersahaja di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati.